Jangan lupa like or subscribe or now or penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nur Elia, NPM 2022077743. Nomor absen 9. Saya saat ini sedang berkuliah di Setia Amuntai di lokal A non reguler. Tempat dan tanggal lahir saya Amuntai 15 Desember 2001. Alamat Jalan Haji Sabran Effendi, Gang Alpukat nomor 87, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Untuk sosial media yang saya punya, email, Instagram, Facebook, WhatsApp. Kalian bisa kontak saya dengan beberapa sosial media berikut. Untuk tugas berikutnya, saya ingin membacakan beberapa karangan yang saya tulis yang berjudul Komputer Sejauh Yang Saya Tahu. Pada zaman sekarang ini, banyak hal yang dapat dilakukan seseorang dengan komputer. Komputer juga membantu para penulis untuk membuat karya-karya yang baik dan menarik. Oleh karena itu, banyak pengguna komputer yang merasa nyaman dengan menggunakan komputer. Kemajuan teknologi komputer membuat aktivitas menjadi serba cepat dan sangat mudah. Komputer juga dijadikan sarana yang bermanfaat untuk mengekspresikan kreativitas seseorang. Di zaman sekarang ini, semua dapat dilakukan dengan komputer. Hampir semua orang di seluruh dunia mengenal komputer dan sudah banyak pula orang yang menggunakan komputer. Jadi, komputer akan sangat bermanfaat apabila digunakan dengan hal yang sangat positif. Selain menambah pengetahuan dan wawasan, kita juga dapat berkreativitas melalui komputer. Jenis-jenis komputer ada dua. Yang pertama, komputer analog. Apa itu komputer analog? Komputer analog istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog. Yang kedua, komputer digital. Apa itu komputer digital? Mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif, bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Berikut ini saya jelaskan tentang bagian komputer. Komputer terdiri atas dua bagian besar, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Selain itu, komputer sangat membantu dalam kegiatan tulis-menulis. Bagi orang yang menggambar dan menulis, ia dapat menggunakan komputer untuk mendukung karyanya. Dengan komputer, kita dapat menciptakan desain kita sendiri dengan bentuk dan warna yang sangat menarik. Begitu juga dengan menulis. Kita tidak perlu lagi menulis karangan secara manual dengan pulpen dan kertas. Tetap tiga komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware. Yang kedua, software. Yang ketiga, brainware. Layaknya internet, komputer adalah benda wajib yang dimiliki di era digital seperti sekarang. Banyak hal yang biasa Anda lakukan dengan bantuan komputer, seperti mengerjakan tugas sekolah, menyelesaikan pekerjaan kantor, atau hanya sekadar untuk berselancar di dunia maya. Sistem komputer terdiri dari tiga komponen, yaitu 1. Hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input device, yang kedua output device, yang ketiga processing device, dan yang terakhir storage device. Dan yang kedua, software atau perangkat lunak. Komponen sistem komputer selanjutnya adalah software. Berkebalikan dengan hardware, software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware.
Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Berikut mengenai penjelasan 3 bagian software. Yang pertama, software sistem. Software utama yang sangat penting bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contohnya, Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux X, dan lain-lain. Yang kedua, software aplikasi. Kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Contoh, web browser, software Office, dan game. Yang ketiga, software tambahan. Software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contoh, data recovery, disk defragmented, screensaver, backup, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, brainware. Komponen terakhir yang menutup serangkaian komponen sistem komputer adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terikat dalam kegiatan komputer. Contohnya adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Berikut penjelasan atau karangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.